Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan kita dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, supaya kita semakin memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu hidup berdamai dengan Allah. Mengapa kita perlu hidup selalu berdamai dengan Allah, atau hidup di dalam perdamaian dengan Allah? Kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Firman Tuhan berkata, "Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia." Jadi di dalam ayat firman Tuhan ini yang disebut hidup dalam pendamaian dengan Tuhan, dengan Allah kita, adalah hidup yang tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Kita akan lihat dulu arti berdamai itu apa. Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada 3 arti berdamai. Yang pertama yaitu berunding untuk mencari kesepakatan. Ini tentang harga, jadi harga bisa berdamai atau harga damai. Arti yang kedua adalah berdamai itu adalah berbaikan kembali. Lalu yang ketiga arti berdamai adalah berhenti bermusuhan. Jadi kalau ada 2 negara yang berperang, lalu kemudian mereka menghentikan perang, mereka berdamai, jadi berhenti bermusuhan. Nah, sebagai Allah, Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang mengasihi anak-anaknya dan selalu memberi yang terbaik bagi kita semua. Lalu bagaimana dengan kita sebagai anak-anaknya? Apakah kita sudah mengasihi Bapa dengan sepenuh hati? Apakah kita juga mengasihi Bapa dengan melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Bapa? Kalau kita berusaha hidup berdamai dengan Allah, tentu kita akan hidup dalam situasi dan kondisi yang berusaha untuk menyenangkan hati Bapa. Karena kita sangat merindukan satu kehidupan yang damai dengan Allah. Artinya tidak ada kondisi perang, atau tidak ada kondisi yang penderitaan, atau tidak ada kondisi permusuhan kita dengan Allah. Memangnya ada kondisi permusuhan dengan Allah? Ada. Kondisi permusuhan dengan Allah itu sering kita dengar, kita lihat di dalam kehidupan orang-orang yang menjadi seteru Allah. Artinya mereka melakukan yang jahat, tidak melakukan yang baik. Itu adalah satu bentuk hidup yang membuat satu perseteruan dengan Allah. Nah, itu berarti orang-orang tersebut tidak hidup berdamai dengan Tuhan. Roma 8 ayat 7 firman Tuhan berkata, "Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya." Jadi kalau firman Tuhan malam hari ini mengajarkan kepada kita untuk hidup berdamai dengan Allah, yang juga berarti bahwa hidup yang tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya, yaitu hidup dalam pendamaian dengan Allah, maka kita harus mematikan segala keinginan daging. Karena keinginan daging itu jelas firman Tuhan katakan perseteruan terhadap Allah. Dan apa itu keinginan daging? Galatia 5, 19-20 sudah menyatakan perbuatan daging itu telah nyata: percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan roh pemecah. Kalau keinginan daging atau perbuatan daging itu ada dalam hidup kita, pertanyaannya adalah, apakah hidup kita ini damai? Apakah hidup kita ini damai di hadapan Allah atau di dalam Allah? Tentu tidak. Dan Allah tidak menginginkan kondisi seperti itu terjadi di dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Karena Dia selalu menginginkan anak-anaknya hidup dalam damai sejahteranya. Jadi mari kita hidup berdamai dengan Allah. Bagaimana supaya kita bisa hidup berdamai dengan Allah? Izinkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Izinkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Dia bekerja untuk memangkas setiap keinginan daging dalam hidup kita. Kalau kita diingatkan ada perbuatan daging yang harus kita pangkas, yang harus kita buang,
Entah itu percabulan, entah itu kecemaran, entah itu perseteruan, entah itu perselisihan, iri hati, atau amarah, atau kepentingan diri sendiri. Mari kita belajar taat. Itu adalah cara untuk kita hidup berdamai dengan Allah, yaitu dengan kita selalu datang kepadanya, dengan penuh kerendahan hati, kita memohon belas kasihan Allah, memohon berkat-Nya, damai sejahteranya mengalir dalam hidup kita, supaya kehidupan kita benar-benar jadi kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Bukankah Tuhan sudah berfirman dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berkat damai sejahtera Allah sudah disediakan bagi kita, asalkan kita hidup berdamai dengan Allah. Mari kita hidup dalam berdamai dengan Allah. Jangan biarkan hati dan pikiran kita dipenuhi oleh keinginan-keinginan daging, di mana kita menjadi seteru Allah dan kita semakin jauh dari Tuhan. Tentu ini hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan malam hari ini kita akan terus dekat dengan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, supaya kita memiliki damai sejahtera-Nya. Dan damai sejahtera itu sudah diberikan buat setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.